Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kita masuk kepada pertemuan kedua. Sebelum kita memulai perkuliahan, marilah kita awali dengan membacakan Ummul Al-Quran Al-Fatihah. Selesai. Baiklah, pada pertemuan kedua ini, kita akan membahas mengenai bentuk dan isi laporan keuangan. Nah, apa laporan keuangan itu? Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Nah, dalam rangka mencapai tujuan tersebut, suatu laporan keuangan menyajikan informasi mengenai perusahaan yang meliputi ada aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan beban, termasuk keuntungan dan kerugian, serta arus kas. Di sini, laporan keuangan itu ada dua. Ada menurut SAK atau Standar Akuntansi Keuangan, di mana menurut SAK ini, laporan keuangan itu terdiri dari 5 komponen. Yang pertama yaitu ada neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Sedangkan menurut IFRS, ada 6 komponen laporan keuangan. Yang pertama yaitu laporan posisi keuangan sama dengan neraca di SAK. Yang kedua itu laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, dan laporan posisi keuangan pada awal periode. Nah, di sini kita lebih mengacu perusahaan-perusahaan itu ke IFRS, yaitu ada 6 laporan keuangan yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama itu neraca atau laporan posisi keuangan. Neraca merupakan laporan posisi keuangan suatu perusahaan di mana terdapat kekayaan, utang, dan modal pada suatu tanggal tertentu. Klasifikasi dari neraca, yang pertama itu ada harta lancar atau aktiva lancar atau current asset, di mana aktiva lancar ini merupakan aktiva yang digunakan untuk menyatakan sisa kas atau bank dan aktiva lainnya yang dapat dijadikan uang tunai, dijual, atau dipakai habis dalam satu siklus operasi perusahaan yang normal pada satu perusahaan, biasanya 1 tahun. Contohnya apa? Seperti kas dan setara kas, piutang, persediaan, perlengkapan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu ada harta tetap atau aktiva tetap atau fixed asset, di mana aktiva tetap ini merupakan aktiva yang sifatnya tetap dan permanen, tidak untuk diperdagangkan, akan tetapi digunakan dalam operasi perusahaan untuk jangka waktu cukup lama dan mempunyai nilai yang besar, contohnya tanah, bangunan, kendaraan, peralatan, dan lain-lain. Yang ketiga, ada utang lancar atau utang jangka pendek. Utang lancar ini merupakan utang yang jangka waktu pelunasannya paling lama 1 tahun, contohnya utang bunga, utang sewa, utang pajak, dan lain-lain. Yang keempat ada utang jangka panjang. Nah, utang jangka panjang ini merupakan utang yang jangka waktu pelunasannya lebih dari 1 tahun. Contohnya utang obligasi, utang bank, dan lain-lain. Dan yang kelima itu ekuitas atau modal. Nah, neraca ini ada 2 bentuk. Yang pertama itu ada bentuk skontro atau bentuk T. Nah, seperti ini. Di mana di sini ada nama perusahaannya,
neraca judul laporannya, dan per 31 Desember ini adalah akhir periode. Di sebelah kiri ada aktiva, di sebelah kanan ada pasiva. Nah, untuk aktiva ini terdiri dari aktiva lancar, seperti kas, surat-surat berharga, piutang, persediaan. Dan ini ada total aktiva lancar. Dan juga ada aktiva tetap, seperti tanah, gedung, akumulasi depresiasi gedung, kendaraan, akumulasi depresiasi kendaraan, total aktiva tetap. Nah, dijumlahkan maka dapat total aktiva. Untuk di sebelah kanan ada pasiva. Pasiva ini ada utang dan ekuitas. Utang jangka pendek, utang jangka panjang, dan ekuitas. Dan total aktiva akan sama dengan total pasiva. Yang kedua yaitu bentuk staffel atau laporan, di mana ini memanjang ke bawah. Aktiva, aktiva lancar, aktiva tetap, pasifanya di bawah aktiva. Nah, ada utang jangka pendek, utang jangka panjang, ekuitas, dan total pasiva. Nah, inilah bentuk-bentuk neraca. Yang kedua yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah suatu daftar ikhtisar hasil dan biaya-biaya suatu perusahaan selama satu periode. Di laporan laba rugi ini ada dua bentuk. Yang pertama itu bentuk single step, seperti ini. Yaitu single step ini yaitu penyusunan laporan laba rugi dengan mengambil total-total kelompok rekening yang ada di dalam laporan laba rugi. Jadi dia cuma mengambil total-total kelompok rekening. Contohnya, nah seperti ini. Ada nama perusahaan, judul laporan, dan untuk periode yang berakhir di akhir periode. Kita ambil total pendapatan dan total beban. Nah, ini untuk perusahaan jasa. Nah, jika dikurangkan, maka dapatlah laba atau rugi. Ini bentuk single step. Sedangkan bentuk multiple step adalah dengan mengelompokkan perkiraan-perkiraan laba rugi sesuai dengan bagiannya yang dilaporkan secara utuh. Nah, seperti ini contohnya. Setiap pendapatan didapatkan, setiap biaya yang dikeluarkan, itu dirincikan semuanya sampai nanti menghasilkan laba atau rugi. Nah, sedangkan untuk di single step itu cuma total-totalnya saja. Sedangkan di multiple step itu dirincikan. Nah, untuk perusahaan dagang, ada total penjualan, harga pokok penjualan. Nah, untuk mencari harga pokok penjualan ini yaitu persediaan awal ditambah pembelian, maka dapatlah barang tersedia untuk dijual. Dikurangi dengan persediaan akhir, maka dapatlah HPP. Nah, total penjualan dikurangi dengan HPP, maka dapatlah laba kotor. Nah, dikurangkan dengan biaya-biaya, maka dapatlah laba atau rugi. Nah, untuk di perusahaan jasa, tidak ada untuk mencari HPP, dia cuma ada pendapatan dan beban. Sedangkan untuk perusahaan dagang, nah, itu ada HPP-nya. Untuk multiple step, ya, juga sama. Dirincikan lagi ada penjualan, retur penjualan atau pengembalian, ada potongan penjualan, maka dapatlah penjualan bersih. Itu harga pokok penjualan, laba kotor, biaya lain, pendapatan lain-lain, maka dapatlah laba bersih. Inilah bentuk laporan laba rugi di perusahaan jasa maupun perusahaan dagang. Yang ketiga yaitu laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas ini adalah laporan yang memperlihatkan perubahan modal suatu perusahaan dari keadaan modal awal periode menjadi modal akhir periode. Ini contohnya, ada modal awal, kenaikan atau penurunan modal. Nah, ini kita cari terlebih dahulu. Laba ini didapatkan dari laporan laba rugi sebelumnya.
Ini dari sini kita dapat laba. Dari sini laba atau rugi, tergantung nanti itunya laporannya. Nah, terus ada prive, dikurangi dengan prive. Prive ini merupakan uang perusahaan yang digunakan untuk keperluan pribadi. Nah, jika laba lebih besar daripada prive, maka terjadilah kenaikan. Jika terjadi rugi atau labanya lebih kecil daripada prive, maka terjadi penurunan. Nah, jika terjadi kenaikan, maka ditambahkan dengan modal awal. Jika terjadi penurunan, maka modal awal dikurangkan dengan penurunan modal. Maka dapatlah modal pada akhir periode. Yang keempat yaitu laporan arus kas. Laporan arus kas dilaporkan dengan dua metode. Yang pertama itu metode tidak langsung, yaitu membandingkan elemen-elemen yang ada pada neraca. Yang kedua itu metode langsung. Metode langsung ini yaitu berdasarkan pada penerimaan dan pengeluaran. Laporan arus kas terdiri dari 3 aktivitas. Yang pertama yaitu ada aktivitas operasi. Aktivitas operasi adalah aktivitas penghasilan utama pendapatan perusahaan dan aktivitas lainnya yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Yang kedua itu aktivitas investasi. Aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aktiva jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Yang ketiga, aktivitas pendanaan, artinya aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi modal dan pinjaman perusahaan. Nah, ini contoh laporan arus kas. Ada aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan atau CALK ini adalah bagian dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tambahan atas pos-pos dalam laporan posisi keuangan atau neraca, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. CALK ini mengungkapkan yang pertama, informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting. Yang kedua yaitu informasi yang diwajibkan dalam PSAK tetapi tidak disajikan di neraca, laporan laba rugi, arus kas, dan perubahan ekuitas. Yang ketiga, informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar. Nah, jadi informasi-informasi yang tidak disajikan di dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, perubahan ekuitas, dan arus kas, maka diinformasikan di dalam CALK ini. Nah, ini merupakan istilah-istilah yang digunakan dalam laporan keuangan. Silakan bisa dibaca sendiri. Nah, baiklah. Sekian dulu untuk pertemuan 2 ini. Jika ada yang ditanyakan, mari kita diskusikan di dalam WhatsApp group. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.